Mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, mobil rally kenapa bisa sangat mahal? Padahal hanya mobil pabrikan biasa. Ditambah mobil rally, kok bisa ngebut kayak gitu? Dengan suaranya yang luar biasa mantap. Kira-kira mobil rally diapain aja dan habis biaya berapa? Di video kali ini kita akan membahas dan membedah total seluruh biaya yang akan dikeluarkan untuk membangun mobil rally, khususnya WRC. Dan untuk acuan harga ini adalah harga part pada tahun 2020 ya. Pada dasarnya membangun mobil rally membutuhkan banyak waktu dan pertimbangan. Karena jika ingin membangun sebuah mobil rally harus mengutamakan keselamatan dan juga sudah ada standar keselamatannya yang diatur oleh regulasi. Pertama-tama tentu aja harus membeli mobil sesuai dengan spesifikasi. Ya contohnya kalau mau membuat mobil untuk berkompetisi di WRC, berarti harus membeli mobil hatchback. Dan sebenarnya mobilnya tidak perlu membeli yang baru. Di regulasi diperbolehkan membeli mobil bekas atau yang sudah digunakan. Kalau menggunakan mobil baru, maka ini jelas akan menaikkan biaya secara signifikan. Karena ini hal yang tentatif, jadi tidak ada harga pastinya untuk ini. Karena harga Toyota Yaris dan Hyundai i20 jelas berbeda dari harga pasarnya. Kemudian yang kedua ada biaya pembuatan di roll cage. Keselamatan pada mobil rally sangat penting. Roll cage adalah hal pertama yang harus dipikirkan. Sebenarnya Roll Cage Protection System atau ROPS adalah yang akan melindungi pembalap dan co-driver jika mengalami kecelakaan yang mengakibatkan mobil berguling-guling. Pada dasarnya, tidak ada juga yang pasti untuk bentuk roll cage ini. Setiap tim dapat membuat roll cage dalam bentuk yang berbeda. Dan roll cage ini biasanya akan memakan biaya sebesar 4.000 US dollar untuk roll cage yang bagus atau sekitar 62 juta rupiah, bahkan bisa lebih. Ya pasti ada yang lebih murah juga, tergantung lagi mau pakai yang mana. Sing penting aman atau sing penting jadi. Itu balik lagi ke preferensi masing-masing. Selain roll cage, biasanya di mobil rally harus memiliki APAR atau alat pemadam kebakaran. Dan ini biasanya akan memakan biaya sekitar 500 sampai 1 juta rupiah juga. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah jok dan kelengkapan lainnya. Jok yang dipakai untuk balapan WRC nggak boleh jok yang sembarangan. Dan yang pasti harus pakai jok yang original ya, bukan yang KW-KW Club. Ini tentu aja untuk memenuhi standar tertentu di regulasi. Ditambah kursi tersebut harus ringan demi menghemat berat. Kemudian rel yang digunakan juga harus yang kelas wahid juga. Ini berguna untuk menahan kursi kalau mobil mengalami kecelakaan dan kursi tidak akan copot ataupun bergeser. Nah, untuk jok dan lain-lainnya, ini akan memakan biaya sekitar 40 sampai 60 juta rupiah untuk 2 buah kursi dan rel. Bahkan bisa sampai ratusan juta rupiah juga tergantung merek yang digunakan. Kemudian yang keempat ada seatbelt atau harness. Mobil rally akan perlu mendapatkan beberapa harness yang layak untuk balapan di rally. Karena sabuk pengaman sederhana tidak akan berfungsi. Dan dalam beberapa kasus, mungkin juga harus memerlukan sistem penahan kepala dan leher, yaitu HANS. Untuk harganya, ya balik lagi nih, ini semua bervariasi. Ada juga yang berharga 5 juta, bahkan sampai 10 juta rupiah, bahkan lebih. Tergantung merek yang digunakan. Kemudian selanjutnya yang kelima ada velg dan ban. Velg dan ban rally memiliki beberapa spesifikasi khusus. Dan tentu aja, ini salah satu hal yang cukup menguras dompet. Ya, ini karena jenis ban di rally harus tergantung pada permukaannya, seperti kerikil, pasir, atau bersalju. Tapi kita tidak akan membahas lebih lanjut untuk ban ya, dan kita akan bahas di video selanjutnya. Velg di rally harus berdiameter tertentu, biasanya 15 inci. Dan untuk velg rally yang sesuai dengan spesifikasi, biasanya akan memakan biaya sebesar 50 sampai 100 juta rupiah. Ini tergantung merek apa yang digunakan. Ditambah, ban yang digunakan juga cukup mahal sebenarnya. Ban rally bisa memakan biaya sebesar 3 sampai 5 juta rupiah untuk satu bannya. Satu ban ya, bukan satu set ban. Kemudian yang keenam ada SAMGuard. Ini adalah komponen yang berada di bawah mobil dan melindungi bagian-bagian yang penting seperti mesin dan knalpot dari banyaknya kotoran dan kerikil yang akan terhempas saat mobil melaju di trek. Ini sangat bervariasi harganya. Biasanya harganya sekitar 7 juta rupiah. Lalu yang ketujuh ada mud flaps dan lampu. Mobil rally juga akan membutuhkan beberapa mud flaps untuk membantu membatasi kerusakan dari kotoran dan kerikil. Dan ini harganya sekitar 2 juta rupiah untuk satu set. Tapi itu untuk yang biasa ya. Untuk kelas yang WRC pasti jauh lebih mahal.
Biasanya mobil yang sedang dibangun juga perlu mempertimbangkan lampu tambahan jika nanti mobilnya ingin membalap di stage malam. Untuk lampu ini sangat-sangat bervariasi karena tidak ada regulasinya, jadi harganya macam-macam tuh. Bisa dari harga 5 jutaan sampai yang puluhan juta juga ada. Tapi ini bukanlah part yang wajib karena balap malam di rally belum tentu ada di semua stage. Kemudian yang kedelapan adalah mesin. Mesin di mobil rally adalah hal yang sangat-sangat mahal karena disinilah jantungnya. Dan untuk harga mesin ini tergantung bengkel mana yang membuat dan seperti apa spesifikasinya. Untuk mobil WRC tahun 2020 harganya sekitar 1 juta dolar atau sekitar 15 miliar rupiah. Sebaliknya, mobil-mobil yang digunakan WRC 2 dibatasi pengeluarannya sekitar 220.000 US dollar atau sekitar 3,5 miliar rupiah. Tapi untuk musim WRC 2022 dengan teknologi hybrid yang tentu aja menawarkan lebih banyak tenaga dengan motor listrik, ini akan membuat biaya lebih tinggi. Dan ini biasanya memakan biaya sampai 1,2 juta US dollar atau sekitar 18 miliar rupiah. Bener-bener mahal banget. Lalu selanjutnya yang ke-9 ada turbo restrictor. Mobil mungkin memerlukan beberapa bagian tambahan untuk mesin, seperti pembatas turbo. Dan harganya lagi-lagi ini sangat bervariasi. Yang standar harganya bisa berada di sekitar 3 juta rupiah. Kemudian yang ke-10 ada upgrade lainnya, seperti gearbox sequential yang harganya bisa sekitar 500 sampai 600 jutaan. Ditambah kopling yang bisa memakan biaya sekitar 50 sampai 100 jutaan juga. Kemudian ada disc brake dan kaliper yang akan memakan biaya sekitar 50 sampai 100 jutaan juga. Belum lagi brake pads yang berharga sekitar 1 sampai 3 juta rupiah. Ditambah intercooler yang harganya sangat bervariasi. Bener-bener mahal banget ya. Lalu yang terakhir dan sangat penting yaitu suspension. Suspension di mobil rally dibuat dengan khusus, karena kalau pakai suspensi pabrikan, udah pasti bakalan patah dengan cepat. Ya karena emang gak bakal kuat menahan benturan yang terjadi antara ban dan suspensi di trek yang begitu. Dan untuk spesifikasi yang sekarang, sebenarnya udah cukup unik nih, karena 4 suspension sudah menggunakan spek yang sama. Jadi kalau yang di belakang rusak, bisa dipindahin ke depan. Tentu aja ini adalah suspensi yang sangat-sangat mahal, karena emang didesain secara khusus untuk kompetisi rally. Suspensi ini bisa memakan biaya sekitar 150 jutaan, bahkan bisa lebih. Dan ini adalah harga per piecesnya ya. Biasanya jika mobil rally-nya sudah berumur lebih dari 3-5 tahun, mobil itu akan dijual secara lelang. Ini bertujuan untuk mengembalikan modal awal, dan tentu aja untuk membangun mobil yang baru. Tapi biasanya ini buat tim yang jarang menang. Jadi kesimpulannya, untuk membangun suatu mobil yang berkompetisi dalam kelas WRC, biasanya akan membutuhkan biaya lebih dari 20 miliar rupiah. Dan ini tentu aja harga yang sangat fantastis. Ditambah, kalau udah kelas WRC, udah pasti pabrikanlah yang bermain di sini, bukan perorangan lagi. Jadi segitu aja video kali ini. Mungkin harga ini adalah bukan harga yang akurat, karena harga khusus tidak pernah dirilis secara langsung di website resmi WRC. Dan ini berbeda sekali dengan Formula One, yang mana biaya part-part tertentu dikeluarkan secara resmi di website mereka, dan ini bertujuan untuk memantau budget cap. Di WRC sendiri sampai saat ini belum ada yang namanya peraturan budget cap. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!